Kalau kita demi rakyat bangsa, mati kita kayak gunung Taisan. Luar biasa ilmu Cheng Ho. Kita lihat tentara polisi kita ini ahli sorga, sudah tekan mati dia. Sadar dia orang mulia. Umur terbatas, tapi demi negara bangsa tidak terbatas. Gaya bicaranya meledak-ledak seperti dentuman meriam, diwarnai tawa dan canda ria, sangat terbuka dan mau berbagi pengalaman. Temanya pun bermacam-macam serupa gado-gado, dari kata-kata filsafat, kenegaraan sampai ke tingkat urusan perut bernilai budi pekerti luhur. Ya Allah, semua ciptaan Kau, Ya Allah. Dua budaya ini, insya Allah, budaya Cheng Ho bisa mengatasi. Saya yakin kita sekarang terus terang. Ilmu Cheng Ho ini menyelamatkan NKRI, demokrasi kita, insya Allah. Tapi kalau kita tidak pakai ilmu Cheng Ho, zaman sekarang bukan penjajahan pakai fisik. Bagaimana bikin rumah yang nyaman, hotel berbintang. Badanku di sini, hatiku di sini, kekayaanku di sini. Ini namanya merdeka. Jika kita menjajah kita sendiri, ya Tuhan, saya bukan bongkar marifat Allah, tapi saya minta reda Allah, karena saya tidak mau dilibiakan Indonesia, dimesirkan, disiriakan. Allahu Akbar. Ini ya Allah, tolong kami membaca Quran hidup, Injil hidup dunia. Kami Indonesia karena sumpah palapa 700 tahun yang lalu, kita, anak cucu kita tidak mungkin bisa terjebak, yaitu budaya yang sesat, yang tega ke kita. Makanya kita pakai ilmu Cheng Ho, pakai agama, amalkan. Di mana bumi dibijak langit dijunjung. Allahu Akbar. Ukhuwah Islamiyah, seluruh umat Islamnya saudara. Kita saudara seperti badan, semua komponen ini ukhuwah Islamiyah. Sadar nggak kita umat Islam? Sadar nggak seluruhnya? Ada yang jantung, usus, seluruhnya. Ada yang kuku. Ini pengertiannya dari Cheng Ho. Utlubul ilma wal bisin. Jangan kita peralat agama, kita pakai agama. Insya Allah kita dimuliakan Tuhan. Sebaliknya kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukhuwah watonnya sebangsa setanah air saudara. Coba kita lihat, bayangkan 17.000 pulau, 1.200 bahasa, 740 suku. Saudara, ini pengertian filsafatnya, itibarnya. Semua saudara. Kenapa kita harus benci orang Madura? Orang Madura tangan kita. Ada salah kita urut-urut dong. Jangan potong. Jangan kita bikin sesuatu yang tidak mulia. Semua saudara. Tidak ada orang mau seperti saya mau jadi Indonesia. Saya tidak. Tapi ini takdir ya Allah. Saya nggak dapat hidayah bahwa kita ini manusia seperti demikian. Mudah-mudahan hidup setengah tahu. Jangan mati baru kita tahu. Itu terlambat. Ukhuwah basaria, seluruh dunia saudara. Amerika, Yahudi, semua saudara. Kita benci sifatnya, bukan orangnya. Kita benci lalatnya, bukan lebahnya. Di mana lebah atau lalat? Tolong, jangan lalat di dalam, lalat tolong di luar. Lebah bermanfaat. Saya yakin pengertian ini ukhuwah basaria. Inilah kemuliaan ilmu Cheng Ho. Dia pakai fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kerja kebajikan, berlomba-lomba kerja kebaikan. Agama menyelesaikan dunia ini. Agama, karena agama badan di
ditutup, muka dibuka. Jangan terbalik, muka ditutup, badan dibuka. Kita lihat Syria, agama jadi masalah, agama menyelesaikan. Agama adalah fondasi, kita bisa tenang karena fondasi agama. Ini pengertian hidayah. Sehingga perbedaan kita, yakin berpolitik berapapun, kalau tidak ngerti ini, kasihanlah berpolitik. Itulah kebablasan. Karena kita punya nenek moyang, kita punya yesterday, seperti ART punya yesterday, Amerika, Australia, sejarahnya lain. Ini pengertian, mudah-mudahan fastabiqul khairat. Saya yakin berapapun, ngerti insya Allah. Manusia bekerja, Tuhan melihat. Bukan aku tidak balas, tunggu waktunya. Mudah-mudahan bukan ancaman untuk kalian, ancaman buat saya. Bayangkan, Hok Chong I Taisan. Kalau kita demi rakyat bangsa, mati kita kayak gunung Taisan. Luar biasa ilmu Cheng-ho. Kita lihat tentara polisi kita ini ahli sorga, sudah tekan mati dia. Sadar dia orang mulia. Umur terbatas, tapi demi negara bangsa tidak terbatas. Gaya bicaranya meledak-ledak seperti dentuman meriam, diwarnai tawa dan canda ria, sangat terbuka dan mau berbagi pengalaman. Temanya pun bermacam-macam serupa gado-gado, dari kata-kata filsafat, kenegaraan sampai ke tingkat urusan perut bernilai budi pekerti luhur. Itulah sosok sikap hidup dan kepribadian Haji Muhammad Yos Sutomo, apa adanya, bukan ada apanya. Haji Muhammad Yos Sutomo selalu terbuka dan dengan senang hati untuk diwawancarai wartawan dari media massa lokal maupun nasional, selama tidak ada kesibukan yang sangat penting. Bagi Haji Muhammad Yos Sutomo, wartawan adalah saudara, yang harus dihargai keberadaannya, selama saling menghargai, dan selalu menciptakan kesejukan dalam hal pemberitaan. Hanya saja pernah terjadi satu ketika ada media asing dari Business News berkirim surat permintaan untuk wawancara melalui Kedutaan Amerika. Haji Muhammad Yos Sutomo tidak bermaksud sengaja menolak, namun alasannya sangat bijaksana bahwa negara kami sedang diuji Tuhan, belum saatnya untuk bicara. Perjalanan pengalaman hidup Haji Muhammad Yos Sutomo teramat panjang, penuh dengan bermacam rupa perjuangan. Berkat kegigihan, keuletan dan usaha kerja kerasnya, cukup banyak bidang usaha yang dikelola, dan semua tetap berjalan dengan stabil karena sistem manajemennya sangat teratur dan ketat, dan selalu menanamkan sikap kejujuran menjadi fondasi yang tidak boleh diabaikan. Filosofi hidup menjadi resep keberhasilan sebagai pengusaha. Dengan bismillah kita harus menyadari, semua prestasi, hakikat adalah talenta. Jika manusia mensyukuri diberikan talenta. Kalau dalam ajaran Kristen ada kesaksian, sedangkan dalam Islam bersyiar ihtibar. Syiar ihtibar itu, ya Allah ya Tuhanku, sebab tujuan semua manusia berharap kun ya Allah. Hakikat mempersiapkan kesaksian dan pemasaran menjadi paling penting. Ada pemasaran agama, suku, dan pemasaran dalam memaknai lain syakartum lazi dan akum, walain kafartum ina, azabillah syadid. Jika kamu bersyukur akan nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya akan aku tambah nikmat tersebut kepadamu. Namun jika kamu kufur akan nikmatku, ingatlah bahwa azabku sangat pedih. Menurut Haji Muhammad Yos Sutomo, hidup ini dari parit sampai ke danau. Kalau sudah di danau, akan tahu ada sungai, berlanjut ada samudera. Di sanalah banyak manusia. Kenapa dulu Haji Muhammad Yos Sutomo lebih merasakan senang? Sekarang, meskipun bergelimang harta, ia merasa tidak senang. Kenapa? Dulu sewaktu di parit gampang diloncati, sungai masih bisa dilihat, sedangkan lautan tidak. Syariat dalam pemahaman Haji Muhammad Yos Sutomo, manusia diberi Tuhan sebuah kekuatan memerdekakan keluarga, termasuk masyarakat adalah bagian dari keluarga, menciptakan pekerjaan untuk masyarakat, dan apa yang dikerjakan, antara pemodal dan karyawan harus sama-sama ikhlas, masing-masing paham, patuh setia pada hak dan kewajiban, jangan pernah takut, Tuhan dan alam selalu melihat dan mendengar, terkadang manusia tidak yakin. Haji Muhammad Yos Sutomo berpendapat bahwa seluruh komponen yang ada dalam tubuh mengkonsumsi makanan mengandung racun, sehingga tersimpan racun di dalam tubuh manusia. Mudah-mudahan setiap manusia selalu bisa menanamkan kebaikan seperti spiritus, sedangkan kejelekan kita solarkan. Apa artinya? Kebaikan harus cepat, pikir, kerja dan sukses. Dalam hal kejelekan, umpama solar proses pengapiannya agak lambat, dan sudah semestinya kejelekan jangan pernah difungsikan dalam pikiran, hati dan laku.
Ikro bagi pendapat Haji Muhammad Yos Sutomo, salah satunya mata terkadang kerap menyesatkan. Di zaman Belanda dulu bangsa ini dicacingin, sekarang sebagian manusia buta, terkadang ada rasa ketidaktulusan. Banyak manusia berteori tapi tidak berpraktik. Manusia kerap tidak menyadari bahwa sekarang banyak manusia kehilangan lampu Aladin. Celakanya manusia sering mengagung-agungkan dirinya sendiri, merasa hebat, merasa sukses padahal tak punya lampu Aladin. Kalau manusia tidak memahami Ikro, jiwa bisa saja terserang stroke. Kalau badan stroke kita tahu, tetapi kalau masyarakatnya distrukin, kita tidak nyalahin. Bayi lahir telanjang, lalu berpakaian. Nah sekarang kita apakah sudah berpakaian? Haji Muhammad Yos Sutomo berulang kali memberikan pernyataan semacam komitmen, bersumpah di depan para karyawan, setiap sembahyang selalu berdoa, Tuhan tutupkan rahasiaku yang jelek, antara engkau dan aku yang tahu, apa yang mau dibanggakan hidup ini, kecuali selalu mendekatkan hati dengan Tuhan. Kenapa banyak kalimat-kalimat filosofi yang sering terlontar secara spontan dari lisan Haji Muhammad Yos Sutomo, disebabkan karena bumbunya bismillah. Mudah-mudahan, sebenarnya sebagai manusia yang beragama tidak boleh terlalu banyak berbicara, sekiranya menimbulkan hati tercidera, ada baiknya banyak berbuat baik, banyak mengalah, muka boleh kriminal, asal hati tidak. Itulah alam kehidupan untuk dijadikan bahan renungan. Menurut Haji Muhammad Yos Sutomo, mass media merupakan jembatan dan menjadi lem atau perekat atau benang untuk berperan serta dalam menyelamatkan umat, membangun dalam menyadari, mencintai keluarga, mencintai agama, mencintai lingkungan, mencintai negara secara lahir batin. Terima kasih. Karena